Shalom, selamat hari Minggu, selamat bergabung di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 25 September 2022. Semoga adik-adik yang ada di depan layar sekarang dalam keadaan sehat ya. Dan hari ini kita akan beribadah bersama melalui YouTube channel. Kiranya ibadah ini menjadi santapan rohani agar kita semua yang beribadah hari ini dapat melangkah di hari-hari selanjutnya dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan meneladani karakter Tuhan Yesus. Adik dan kakak, hari ini kita akan beribadah dan pembawa firman pada minggu hari ini adalah Kak Mei. Kiranya perantara dari Kak Mei dapat membawa kita, dapat memberikan kita teladan lebih baik lagi mengenai karakter Tuhan. Dan kiranya itu bisa melekat di dalam diri kita. Bukan hanya kita dengar, tapi kita tanamkan di dalam hati pikiran kita. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan menyanyikan satu pujian dari Kidung Muda Mudi 108. Tuhan, Engkaulah hadir. Kiranya semua kita bernyanyi ya. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami ingin mengucapkan terima kasih karena Engkau sudah menyertai dan memberkati kami sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama untuk ibadah Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang ini kami ingin beribadah bersama Tuhan. Kiranya ibadah ini bisa menjadi pedoman bagi hidup kami sehari-hari dan bisa kami terapkan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dalam tangan pengasihan Engkau Tuhan Yesus. Engkau tuntun kami dalam ibadah kami ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nas pembimbing kita pada minggu pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 103 ayat yang ke-17 hingga ke-18 yang menyatakan, "Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat untuk melakukan titahnya." Demikian nas pembimbing. Baik, kita akan memasuki ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan diri kita secara pribadi untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita tenangkan pikiran kita sambil kita menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 255. Firman-Mu ku pegang selalu. Mari kita bernyanyi. Pencobaan menghimpit aku.
Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur Tuhan boleh tibakan kami di sini tanpa kurang suatu apapun, bahkan kami boleh sama-sama belajar mengenai firman-Mu. Sebentar kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan, berikan kami hikmat kebijaksanaan, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki kami lakukan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Sefanya pasal 1 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kushi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan, aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menjemah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, pembelajaran firman Tuhan kita minggu ini menceritakan tentang penghukuman Allah terhadap umat yang tidak setia. Nabi Zefanya dipercayakan oleh Allah untuk menjalankan tugas di masa pemerintahan Raja Yosia yang saat itu melakukan reformasi kebangkitan rohani, hendak membawa umat untuk datang dan menyembah hanya kepada Tuhan Allah saja. Namun, dalam perjalanannya, hanya sedikit yang mau melakukan perubahan untuk hanya menyembah Tuhan Allah. Sebagian umat lainnya melakukan perubahan hanya karena perintah Raja Yosia, tetapi hati dan pikiran mereka masih tetap menyembah berhala. Nabi Zefanya bertugas mengingatkan umat yang masih dualisme atau menyembah Allah tapi juga masih menyembah berhala untuk segera bertobat. Karena kedatangan hari Tuhan yang merupakan hari penghakiman bagi bangsa Yehuda. Adik-adik bisa lihat dari ayat 2-6 yang tadi kita sudah baca bersama, bahwa pemusnahan akan terjadi ketika umat tidak setia kepada Allah. Penghukuman ini bukan saja hanya berlaku bagi Yehuda, namun bagi seluruh umat di muka bumi tanpa terkecuali. Allah ingin umatnya, yaitu adik-adik dan kita semua, untuk selalu setia kepadanya. Karena Allah sendiri setia dan adil. Allah yang penuh kasih dan berkat yang tidak pernah berkesudahan bagi setiap kita. Allah akan menghukum umatnya, adik-adik dan kita semua, jika kita tidak setia kepadanya. Allah memberikan penghukuman, bukan karena Allah membenci kita, tetapi justru Allah mau kita kembali ke jalannya, kembali ke kebenarannya. Penghukuman diberikan agar kita tidak semakin tersesat. Penghukuman sebenarnya adalah salah satu bentuk cinta kasih Allah. Cara Allah mendidik umatnya agar segera bertobat. Allah mau kita kembali setia di dalam kebenaran firman-Nya. Sama seperti orang tua yang mungkin sering atau selalu menegur adik-adik ketika adik-adik salah. Jangan langsung berprasangka buruk bahwa, wah, orang tua saya membenci saya, gak suka sama saya. Bukan ya adik-adik. Orang tua yang katakanlah, bawel, gak boleh ini, gak boleh itu, harus begini, harus begitu. Misalnya, gak boleh merokok, gak boleh main game,
gak boleh pacaran, gak boleh sentuh narkoba, dan lain-lain dan lain-lain. Harus belajar, harus sekolah minggu, dan lain-lain dan lain-lain. Itu semua bentuk kepedulian orang tua terhadap adik-adik loh. Karena orang tua maunya adik-adik dekat dengan Tuhan Allah dan melakukan kehendaknya. Dan orang tua maunya adik-adik punya masa depan yang indah. Bayangkan ketika Tuhan dan orang tua kalian memberikan kebebasan tanpa batas. Maka bisa saja kalian akan tertarik mencoba apa yang dunia tawarkan, yaitu narkoba, seks bebas, hidup hedon, ala-ala kehidupan hedon di medsos yang penuh akan dunia tipu-tipu. Ada lagunya kan? Kehidupan memaksakan diri dan tidak apa adanya. Tuhan Yesus, orang tua, juga kakak-kakak maunya adik-adik memiliki hidup yang bermanfaat dan yang berdampak positif bagi orang lain. Adik-adik mengisi kesempatan hidup ini dengan hal-hal yang baik, indah, dan tetap dalam kebenaran Allah. Tidak jatuh dan tidak masuk ke dalam lumpur dosa. Karena sudah jelas dan tegas bahwa Nabi Zefanya mengingatkan ada penghukuman bagi umat yang tidak setia dan terus melakukan dosa. Karena adik-adik, Tuhan kita adalah Allah yang tidak kompromi dengan dosa. Berbicara tentang setia, adik-adik, saat ini setia kepada siapa? Coba jujur dalam hati. Nah, kebanyakan di usia kalian, setianya, percayanya, biasanya lebih kepada teman-teman kalian kan? Karena hormon remaja yang lagi bergejolak dan lagi seru-serunya menjalankan masa remaja bersama teman-teman, merasa sudah tahu banyak hal. Hari ini, Nabi Zefanya mau mengingatkan agar adik-adik setia kepada Tuhan Yesus. Yang pertama dan terutama. Kedua, setia kepada orang tua. Baru deh setia kepada teman di nomor-nomor berikutnya. Tapi jangan lupa setia kepada teman yang juga sama-sama takut akan Tuhan. Karena hati-hati adik-adik, banyak sekali teman-teman yang menjerumuskan karena dia tidak mau tersesat sendirian. Coba perhatikan, siapa yang suka mengajakin coba-coba merokok, narkoba, cabut sekolah, tawuran, main game berlebihan, ngajakin pacaran padahal belum waktunya? Ayo siapa? Temen kan? Nah, adik-adik tidak perlu setia kepada teman-teman yang membawa kalian jauh dari Tuhan. Kalian boleh setia kepada teman yang selalu melakukan kebenaran Tuhan. Teman yang membawa kalian ke arah yang lebih baik. Ada progres yang jelas dalam diri kalian. Ada kemajuan nyata. Tetapi yang terutama, tetap setialah kepada Tuhan Yesus, juga orang tua kalian. Karena merekalah yang paling tulus mengasihi adik-adik dan kita semua. Selamat berjuang untuk menjadi pribadi yang setia kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, sedari dini, sedari muda. Maka hidup kalian tidak akan jauh dari berkat-berkat Tuhan. Dan pastinya penghukuman Allah yang akan jauh dari kalian. Sebelum kita aminkan, kita dengarkan alasan-alasan kenapa kakak-kakak PT memutuskan untuk setia kepada Allah. Kak Suci lebih memilih setia kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus terlebih dahulu setia sampai selama-lamanya. Kak Jelita setia kepada Tuhan Yesus karena bisa berada sampai dengan detik ini. Itu adalah penyertaan Tuhan Yesus yang luar biasa. Kak Rita memilih setia kepada Tuhan karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bersama dengan Tuhan,
kita akan mendapatkan keselamatan, kemurahan, kebajikan, berkat yang senantiasa menyertai dan mengikuti kita. Saya, Kasami, mengikut dan memilih setia kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus sudah sangat setia kepada kita umatnya. Mari kita bertekad untuk mau selalu mengikut dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, Kaika memilih untuk setia kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Kaika. Jadi sepanjang hidup Kaika, Kaika ingin tetap senantiasa setia mengikuti Tuhan Yesus dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Semangat, biarlah kita bisa setia selalu untuk mengikuti Tuhan di dalam hidup kita. Kak Mei memilih setia kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sendiri setia kepada Kak Mei dan juga setia kepada seluruh umatnya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur baru saja kami boleh sama-sama belajar mengenai firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami pelajari bersama boleh tetap diam di dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami melakukan apa yang Kau kehendaki kami lakukan. Persiapkan kami, berikan kami keberanian. Dan kami yakin percaya kami akan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Rekan-rekan teruna dan kakak layan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan Allah sambil mengingat pesan Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Mandiri Cabang Melawai nomor rekening 12600098043 atau melalui Bank BCA nomor rekening 0700240134 atas nama GBIB Efata. Ingat ya adik-adik, ada kode 9 di belakang nominal yang adik-adik transfer. Contoh 100.009. Baik, atau juga bisa melalui di orang tua adik-adik ya, dititip orang tua untuk dibawa ke gereja. Sambil memberikan persembahan, kita menaikkan pujian dari Kidung Keesaan 380, Di Sini Aku Bawa. Mari kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Yalah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin menyerahkan persembahan yang sudah boleh kami berikan ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan ini, dan biarlah persembahan ini boleh berguna ya Tuhan, untuk pelayanan kasih Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah permohonan kami. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman hari ini. Kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pakailah diri kami ya Tuhan untuk menjadi terang di dalam kegelapan. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Kudus, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan kami
Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan menyertai mereka, kesehatan mereka, kehidupan mereka di dalam pekerjaan. Serta yang mereka selalu, ya Tuhan, pakailah mereka seturut dengan kehendak-Mu. Dan kiranya mereka selalu dengan sabar dan setia tetap mengajari kami untuk selalu berada di dalam kebenaran. Dan pelayan kakak-kakak boleh menjadi teladan bagi kami. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Mulia, kami juga mau berdoa untuk semua program-program Pelkat PT. Kiranya program-program yang sudah direncanakan, yang sudah dijalankan boleh berkenan di hadapan-Mu. Kiranya campur tangan Tuhan boleh memberkati dan menyertai, agar program-program tersebut dapat berjalan dengan baik. Pakailah tangan-tangan yang terlibat dalam program-program yang sudah tersedia, agar program-program tersebut boleh membuahkan hasil yang baik. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk kami, anak-anak teruna. Tumbuhkanlah dalam diri kami iman percaya yang teguh dan tidak rapuh, agar kami selalu rajin mengikuti ibadah teruna. Jauhkanlah rasa malas-malas kami, Tuhan. Jauhkanlah kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu atau menghalangi kami untuk tidak mau beribadah. Hanyalah kuasa iblis dan kegelapan dari diri kami, agar kami setia dan rajin beribadah untuk memuji dan menyembah-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa Maha Pengasih, kami mau berdoa untuk orang tua kami. Berikanlah kesehatan yang baik kepada mereka, sehat jasmani maupun rohani. Berikanlah roh kesabaran untuk mendidik dan membimbing kami, Tuhan. Kadang ulah dan perbuatan kami membuat mereka sedih dan marah. Untuk itu, ya Tuhan, sadarkanlah kami untuk selalu meminta maaf kepada mereka. Ajarilah kami untuk selalu menghormati orang tua kami. Penuhilah hati kami dengan cinta, kasih sayang yang tak terhingga dan tak ada habisnya untuk orang tua kami. Ajarilah kami selalu bersyukur memiliki mereka. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk sekolah dan pendidikan kami, Tuhan. Kami serahkan pergumulan tiap-tiap kami yang saat ini masih di dalam bangku pendidikan. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan menyertai kami, agar pendidikan kami dapat berjalan dengan baik, bahkan sampai selesai. Biaya-biaya yang kami butuhkan selama sekolah, kiranya campur tangan Tuhan boleh membantu dan menolong kami. Tuhan Yesus yang Maha Benar, kami juga mau berdoa untuk kami selaku anak-anak teruna. Tuntun kami, ya Tuhan, agar kami selalu berjalan menurut kehendak-Mu. Kehidupan pergaulan kami kiranya selalu membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Pakailah kami untuk menjadi garam dan terang dalam pergaulan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk gereja di muka bumi ini, Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu. Khususnya kami berdoa untuk gereja GPIB Fata dengan struktur gereja dan pelayanan yang di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati pendeta, diaken, penatua, dan presbiter, dan semua yang terlibat di dalamnya. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan memberkati dan menyertai pelayanan mereka. Tuhan Yesus, kami juga serahkan bangsa dan negara kami, semua yang terlibat dalam pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tumbuhkanlah dalam diri kami rasa cinta tanah air, agar kami boleh hidup berdampingan dengan sesama kami dalam penuh kedamaian. Tuhan Yesus, kami serahkan juga orang-orang atau saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sembuhkan mereka, berkati obat dan makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka, agar mereka segera pulih. Teman-teman kami yang sakit, kiranya mereka memperoleh kesembuhan hanya daripada-Mu. Bagi yang malas apa atau pura-pura lupa, ketuklah pintu hati mereka, ya Tuhan, agar di minggu berikutnya mereka boleh beribadah bersama-sama kami, Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk virus COVID-19 ini, Tuhan. Kiranya Engkau mau menghapus virus ini dari muka bumi ini. Pulihkanlah bumi ini, Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Pengasih, kami juga mau berdoa untuk anak yatim, janda, dan duda. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai mereka di dalam kehidupan mereka. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan selalu, Tuhan. Semua doa-doa ini kami serahkan ke dalam pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kita sudah ada di penghujung ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita pada siang hari ini. Bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang ditabur dari pelayan firman kita pada pagi hari ini, Kak Mei. Kakak-kakak berharap firman Tuhan yang sudah kita dengar sama-sama boleh menjadi pelita yang menuntun kehidupan adik-adik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Biarlah juga firman yang sudah kita dengar boleh selalu melekat agar kita tetap hidup setia, takut akan Tuhan, dan selalu dapat mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan satu tembang pujian dari Kidung Muda-Mudi 109. Buatlah pelitaku terus bernyala. Kita nyanyikan sama-sama ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Buatlah pelitaku terus bernyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus bernyala, hingga fajar aku mereka. Hosiana, Hosiana, Raja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Raja semesta. Buatlah aku tetap pengikutmu dan penjala manusia. Buatlah aku tetap pengikutmu hingga fajar aku mereka. Hosiana, Hosiana, Raja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Raja semesta. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami berterima kasih atas anugerah mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami setiap hari, mewartakan kasih Kristus kepada semua orang, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Bapa, Roh Kudus memampukan kami melakukan segala kehendak-Mu sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.